Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar PPKN di tema 7, subtema 1 dan 2. Tentang apa ya kira-kira? Oke, kita sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini adalah gambar keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, ada tulisannya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah salah satu bunyi dari Pancasila. Nah, Pancasila keberapa ya? Oke, pintar. Pancasila yang ketiga. Persatuan Indonesia. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa Indonesia kaya akan keberagamannya. Jadi kita harus tetap bersatu. Nah, berikut nanti kita akan belajar tentang menyikapi keberagaman. Tapi keberagaman apa saja ya yang akan kita sikapi dalam pembelajaran kali ini? Nah, perhatikan penjelasan berikut ya. Sebelum belajar, kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di subtema 1, kita akan mempelajari menyikapi keberagaman. Yang pertama kebiasaan, makanan kesukaan, dan sifat seseorang. Sedangkan di subtema 2, kita akan mempelajari menyikapi keberagaman pekerjaan, keberagaman pakaian, jasa pelaku profesi, dan keberagaman cita-cita seseorang. Setiap orang memiliki makanan kesukaan karena berbagai alasan. Kesukaan setiap orang kadang-kadang berbeda. Nah, bagaimana sikap kita terhadap perbedaan itu? Nah, untuk memahami perbedaan kebiasaan atau kesukaan individu di rumah dapat mengembangkan sikap tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa adalah sikap kita dalam menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti atau menyinggung orang lain. Nah, sikap tenggang rasa ini terkandung dalam sila kedua Pancasila anak-anak. Siapa yang tahu bunyinya? Ya, sila kedua bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi anak-anak, ketika kita mengetahui bahwa kita memiliki makanan kesukaan yang berbeda atau apapun yang berbeda dengan orang lain, dengan teman, dengan saudara, maka kita harus bersikap tenggang rasa, yang mana kita harus menerima perbedaan itu, menerima dengan adil agar tidak menyakiti perasaan orang lain, seperti itu ya. Keberagaman kebiasaan. Contoh keberagaman kebiasaan di dalam keluarga, Ahmad suka minum teh manis di pagi hari, ayah Ahmad minum kopi. Hampir setiap hari Melani makan dengan tempe, namun Aisyah lebih suka makan tahu. Dalam menu makanan Rasti selalu ada kecap. Dan sekarang keberagaman makanan kesukaan. Indonesia adalah negara kepulauan. Di setiap pulau tinggal beragam suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Di Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, dan Madura. Di Kalimantan terdapat suku Dayak, Banjar, dan Melayu. Di Sumatera tinggal suku Aceh, Batak, dan Melayu. Di Nusa Tenggara terdapat suku Sasak, Flores, dan Timor. Ini adalah gambar berbagai suku bangsa di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, seperti bahasa, pakaian adat, makanan khas, dan kebiasaan. Meskipun berbeda, kita disatukan dalam satu bangsa Indonesia. Karena itu kita harus rukun. Makanan khas dari setiap provinsi di Indonesia sangat beragam. Perhatikan contoh makanan khas dari setiap provinsi di Indonesia. Kalian bisa melihat di halaman 29 sampai halaman 30.
Dari data yang ada di sini, yaitu makanan khas di setiap daerah, setiap orang itu memiliki kesukaan makanan yang berbeda-beda. Tidak semua orang menyukai makanan tertentu. Misalkan ada yang suka makan bakso, namun ada juga yang tidak suka makan bakso. Mungkin ada temanmu yang suka makan tempe, mungkin juga ada temanmu yang tidak suka makan tempe. Nah, setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Keberagaman sifat individu. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur, dermawan, ramah, santun, dan pemaaf. Nah, selain itu banyak lagi sifat-sifat individu yang bisa kalian temui di sekitar kalian. Keberagaman pekerjaan. Kita akan mengamati proses pembuatan kain dan baju. Proses pembuatan kain dan baju dimulai dari bunga kapas, yang mana bunga kapas dihasilkan oleh petani kapas. Kemudian dipintal oleh pemintal kapas yang menghasilkan benang. Kemudian dari benang ditenun oleh penenun kain dan menghasilkan kain. Kemudian dari kain dibuatlah pola baju dan dijahit oleh seorang penjahit. Dan jadilah sebuah baju. Nah, dari proses pembuatan kain dan baju tadi, kita dapat menemukan keberagaman pekerjaan, yaitu petani kapas yang menanam kapas, pemintal yang memintal kapas dengan menjadi benang, penenun yang menenun benang menjadi kain, dan penjahit yang membuat pola dan menjahit kain menjadi baju. Nah, itulah keberagaman pekerjaan yang ada pada proses pembuatan kain dan baju. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyikapi keberagaman pekerjaan atau keberagaman perbedaan yang ada di sekitar kita? Kita harus menghargai orang yang bekerja, karena mereka yang memiliki pekerjaan itu tujuannya tidak lain adalah mencari nafkah yang halal. Jadi kita harus menghargai setiap pekerjaan yang dimiliki seseorang. Keberagaman pakaian. Anak-anak memiliki selera yang berbeda-beda saat berpakaian di luar sekolah. Togar suka memakai kostum sepak bola. Rasti memakai busana muslim dengan kaos lengan panjang, dan Ana gemar memakai hem berwarna terang. Mungkin masih banyak lagi di luar sana selera berpakaian yang lainnya. Selain itu, pakaian adat setiap daerah juga berbeda-beda, bukan? Nah, bagaimana cara kita menyikapi keberagaman pakaian tersebut? Masih sama dengan sebelumnya, yaitu dengan sikap tenggang rasa, saling menghormati, dan menghargai. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari keberagaman pekerjaan atau profesi. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi jasa pelaku profesi tersebut? Nah, misalkan dalam proses pembuatan pakaian jadi, ada namanya profesi penjahit, yang mana penjahit ini telah berjasa membuat atau menghasilkan pakaian yang berkualitas baik, ya pakaian yang sopan dan santun. Kemudian juga ada profesi petani kapas, pemintal benang, peternak domba, dan penjual pakaian. Nah, dari jasa-jasa yang mereka berikan, kita harus juga saling menghargai dan menghormati pekerjaan-pekerjaan mereka, karena mereka bekerja untuk mencari nafkah yang halal. Keberagaman cita-cita. Cita-cita setiap individu atau setiap orang juga berbeda-beda dan beragam. Mungkin ada yang ingin menjadi dokter, guru, polisi atau polwan, pelukis, desainer pakaian, arsitek, pilot, pramugari, dan masih banyak jenis cita-cita lainnya. Nah, dari keberagaman yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya, sikap yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita adalah sikap tenggang rasa. Yang mana sikap tenggang rasa tadi seperti yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sekian penjelasan dari Bunda, semoga bermanfaat dan dapat memahamkan. Kemudian tugasnya di sini ada 3 halaman ya yang harus dikerjakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.